Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia terkenal dengan budayanya yang sangat beragam. Setiap daerah pasti memiliki budayanya sendiri sebagai ciri khas dari masyarakatnya. Jika dilihat lebih teliti, hampir seluruh wilayah Indonesia didominasi dengan budaya masyarakat Hindu. Hal tersebut terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarah sebagai jejak majunya peradaban kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah mengenai kerajaan-kerajaan di Nusantara yang masih terekam dengan baik terjadi pada abad keempat Masehi. Masa itu, agama Hindu dan Buddha menyebar ke seluruh pelosok negeri dan berkembang pesat hingga abad ke-15 Masehi. Dari peninggalan-peninggalan yang berhasil ditemukan, baik candi, prasasti, hingga kitab kuno, seluruhnya menunjukkan betapa di masa lalu negeri ini sangat hebat. Kerajaan di Nusantara ini memiliki peradaban yang sangat mengagumkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faris Ramadan Said dari kelas 10 MIPA 1 akan menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, mulai dari masa pembangunannya, masa kejayaannya, hingga masa keruntuhannya. Nah, bagaimana sih kisah dari kerajaan-kerajaan tersebut? Mari tonton video ini. Kerajaan Pajajaran atau bisa disebut sebagai Kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu yang berlokasi di sebelah barat Pulau Jawa atau Sunda. Beribu kota di Pajajaran yang sekarang adalah Bogor. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran. Pakuan atau Pakuwuan berarti kota. Sebagaimana adat kebiasaan di Asia Tenggara pada masa itu yang menyebut kerajaan dengan nama ibu kotanya. Beberapa catatan sejarah menyebutkan kerajaan ini didirikan oleh Sri Jaya Bupati pada tahun 923 Masehi. Sementara Pakuan Pajajaran secara resmi dinyatakan berdiri saat Jayadewata naik tahta pada tahun 1482 dan bergelar Sri Baduga Maharaja. Kala itu terdapat dua kerajaan di Tanah Parahyangan, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Kedua kerajaan ini terikat oleh tali perkawinan antara putra Raja Galuh dengan putri Raja Sunda. Kerajaan Galuh dipimpin oleh Raja Dewa Niskala dan kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal. Pada tahun 1400-an, saat Majapahit diambang kehancuran, rombongan pengungsi dari Majapahit datang ke kerajaan Galuh dan diterima dengan tangan terbuka. Namun, sambutan tak berhenti di situ saja. Kepala rombongan yang masih merupakan saudara dari Prabu Kertabumi atau Raja Majapahit yang bernama Raden Baribin dinikahkan dengan salah seorang putri Galuh, yaitu Ratna Ayu Kirana. Sang raja pun mengambil seorang istri dari rombongan pengungsi Majapahit. Tindakan tersebut menyebabkan kemarahan dari Raja Sunda yang menuduh Raja Galuh melupakan aturan bahwa orang Galuh dan orang Sunda dilarang keras menikah dengan orang dari Majapahit. Kedua raja yang terlibat pertalian besan ini pun terlihat sengketa terancam perang. Dewan penasehat dari kedua kerajaan berunding dan meminta para raja untuk turun dari tahtanya. Dan kemudian bersama-sama menunjuk seorang pengganti untuk memimpin kedua kerajaan tersebut. Tak disangka, nama yang ditunjuk oleh kedua raja adalah nama yang sama, yaitu Jayadewata. Maka terselesaikanlah persengketaan dengan jalan menyatukan dua kerajaan di bawah satu raja. Selain Sri Baduga Maharaja,
Jayadewata juga dikenal dengan sebagai Prabu Siliwangi. Kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi mengalami masa keemasannya. Alasan ini pula yang banyak diingat dan dituturkan masyarakat Jawa Barat seolah-olah Sri Baduga atau Siliwangi adalah raja yang tak pernah sirna, senantiasa hidup abadi di hati dan pikiran masyarakatnya. Pembangunan Pajajaran di masa Sri Baduga atau Prabu Siliwangi menyangkut seluruh aspek kehidupan, mulai dari pembangunan spiritual yang dikisahkan dalam Carita Parahyangan maupun pembangunan infrastrukturnya. Sang Maharaja membuat karya besar, yaitu yang pertama, membuat telaga besar yang bernama Maharena Wijaya. Yang kedua, membuat jalan yang menuju ke ibu kota Pakuan dan Wonogiri. Yang ketiga, memperteguh pertahanan ibu kota. Yang keempat, memberikan desa perdikan kepada semua pendeta dan pengikutnya untuk menggairahkan kegiatan agama yang menjadi penuntun kehidupan rakyat. Lalu selanjutnya, memperkuat angkatan perang, mengatur pemungutan upeti dari raja-raja bawahan, dan menyusun undang-undang kerajaan pembangunan yang bersifat material, yang terlacak pula di dalam prasasti Kebantenan dan Batu Tulis. Dikisahkan, para juru pantun dan penulis babat saat ini masih bisa terjejaki, namun tak kurang yang musnah termakan zaman. Dari kedua prasasti serta cerita pantun dan kisah-kisah babat tersebut, dapat diketahui bahwa Sri Baduga atau Prabu Siliwangi telah memerintahkan untuk membuat wilayah perdikan, membuat telaga Maharena Wijaya, memperteguh ibu kota, memperkuat angkatan perang, mengatur pemungutan upeti dari raja-raja bawahan, dan menyusun undang-undang kerajaan. Raja yang terkenal dari kerajaan Pajajaran adalah Sri Baduga Maharaja atau yang biasa dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Mengapa? Karena pada masa pemerintahannya kerajaan Pajajaran mengalami masa keemasan. Kerajaan ini banyak sekali mengalami pembangunan. Pembangunan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja menyangkut seluruh aspek kehidupan, tentang pembangunan spiritual yang dikisahkan dalam Carita Parahyangan ataupun pembangunan secara infrastruktur. Masa pemerintahannya pun terlukis abadi di dalam prasasti Kebantenan dan Batu Tulis. Catatan keruntuhan Pajajaran terjadi pada tahun 1579 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten yang merupakan anak kerajaan dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah, yang ditandai dengan pemboyongan Palangka Sriman Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh Maulana Yusuf. Pemboyongan Singgasana Batu tersebut adalah aksi simbolis terhadap tradisi politis masa itu agar Pakuan Pajajaran tidak bisa menobatkan raja baru. Maulana Yusuf ditasbihkan sebagai penguasa sah Sunda karena dirinya masih memiliki darah Sunda dan merupakan canggah dari Sri Baduga Maharaja. Berakhirnya masa kerajaan ini merupakan akhir dari kekuasaan Hindu di Parahyangan dan awal dari masa dinasti Islam. Konon dikabarkan bahwa sebagian abdi istana menetap di Lebak dan menerapkan cara kehidupan Mandala yang ketat. Kini, keturunan dari para abdi istana ini adalah yang kita kenal sebagai suku Baduy. Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Kalingga kemungkinan berlokasi di Blora dan Cepu, Jawa Tengah.
Nama Kalingga sendiri berasal dari sebuah nama kerajaan yang terdapat di wilayah India Selatan. Kerajaan Kalingga juga disebut Holing oleh sumber Tiongkok. Ibu kota Kalingga tidak diketahui lokasinya. Namun, Pekalongan dan Jepara adalah lokasi yang dicurigai sebagai ibu kota dari kerajaan ini. Kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima. Beliau merupakan ratu yang jujur, tegas, dan sangat bijaksana. Hukum yang dilakukan di kerajaannya dilakukan dengan tegas dan sangat adil. Salah satu bukti ketegasan dan keadilannya adalah ketika ada salah satu anggota kerajaan yang menyentuh barang milik orang lain di jalan, kaki anggota kerajaan tersebut dipotong sebagai hukuman. Ratu Sima tidak membedakan antara yang rakyat dan kerabatnya. Kepemimpinan pemimpin yang adil, jujur, dan tegas menjadikan rakyat hidup teratur, aman, dan tentram. Mata pencaharian masyarakat Kalingga adalah bertani, karena Kalingga merupakan daerah yang subur. Namun, ada pula yang berdagang. Menurut sumber Tiongkok, penduduk kerajaan Kalingga menghasilkan gading gajah, cula, dan banyak barang tambang. Sejak Ratu Sima wafat, Kalingga mengalami kemunduran secara perlahan. Kalingga dipimpin oleh keturunannya. Penyebab utama Kalingga runtuh adalah serangan dari kerajaan Sriwijaya. Kalingga kemudian pecah menjadi dua, yaitu Kalingga Utara yang dikenal sebagai Bumi Mataram di bawah pimpinan Sanaha yang merupakan cucu Ratu Sima, dan Kalingga Selatan dikenal sebagai Bumi Sambara di bawah pimpinan Dewa Singa. Sanaha menikah dengan Bratasenewa atau Raja Ketiga Galuh dan memiliki putra bernama Sanjaya. Dan kemudian Sanjaya menikahi putri Dewa Singa yaitu Dewi Sudiwara, dan memiliki putra bernama Rakai Panangkaran yang menjadi raja kedua kerajaan Mataram kuno. Hal ini yang menyebabkan kerajaan Kalingga runtuh. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu yang merupakan kerajaan yang memiliki bukti sejarah tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai berlokasi di Muarakaman, Kalimantan Timur, tepatnya di tepi Sungai Mahakam. Kerajaan ini diketahui keberadaannya atas ditemukannya 7 buah prasasti dengan bahasa Sanskerta dan ditulis dengan huruf Pallawa yang berasal dari India. Ketujuh prasasti tersebut dikenal dengan nama prasasti Yupa. Para ahli sejarah memperkirakan umur prasasti itu dari perbandingan usia huruf yang sama yang telah ditemukan di India sekitar 400 Masehi. Selain itu, nama Kutai sendiri diambil dari nama tempat ditemukannya ketujuh prasasti tersebut. Yupa tersebut juga menyatakan bahwa raja yang memerintah saat itu adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah orang yang memerintahkan pembuatan Yupa tersebut. Raja Mulawarman diperkirakan merupakan nama asli Indonesia. Kakeknya yang bernama Kudungga diduga juga merupakan nama asli Indonesia. Kudungga memiliki putra bernama Aswawarman. Aswawarman merupakan nama yang berasal dari bahasa Sanskerta. Aswawarman disebut sebagai Wangsakerta atau pembentuk keluarga. Pada saat Aswawarman naik tahta, ia dinobatkan sebagai raja dengan cara Hindu. Penobatan raja diperkirakan dilakukan dengan cara Pratistoma.
Raja Aswawarman memiliki 3 orang putra, salah satunya adalah Mulawarman yang meneruskan tahtanya. Berdasarkan prasasti Yupa, masa kejayaan kerajaan Kutai Martadipura berada pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Hal ini karena beliau begitu bijaksana dan royal bagi hal-hal yang religius. Para Brahmana dihadiahi emas, tanah, dan ternak secara adil. Pengadaan upacara sedekah di tempat yang dianggap suci atau wapra keswara. Dan dibuktikan juga dengan pemberian sedekah kepada kaum Brahmana berupa 20.000 ekor sapi. Jumlah 20.000 ekor sapi ini membuktikan bahwa pada masa itu kerajaan Kutai telah memiliki kehidupan yang makmur dan telah mencapai masa kejayaannya. Raja yang terkenal dari kerajaan Kutai Martadipura adalah Raja Mulawarman. Mengapa? Karena pada masa kepemimpinan Raja Mulawarman, kerajaan Kutai mengalami masa keemasannya. Menurut keterangan yang dijumpai di Yupa, pada masa pemerintahan Mulawarman, kekuasaan Kutai sangat luas, meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan bagian timur. Semua wilayah kekuasaannya pun diketahui makmur dan sejahtera. Dalam Yupa juga dituliskan bahwa Raja Mulawarman yang paling terkemuka berperadaban baik, kuat, dan sangat berkuasa. Ia mengadakan hajatan dengan emas sangat banyak. Ia juga diketahui memberi sumbangan 20.000 ekor sapi pada kaum Brahmana. Keruntuhan kerajaan ini, kerajaan Kutai Martadipura, dikarenakan tewasnya Raja Dharma Setia dalam perang melawan Aji Pangeran Anum dari Kutai Kertanegara. Peperangan ini disebabkan pada sebelumnya Aji Pangeran Anum berniat menyatukan 2 kerajaan, yaitu Kutai Martadipura dengan Kutai Kertanegara dengan cara kawin politik. Aji Pangeran Anum ingin mempersunting putri Indra namun ditolak. Kemudian pada saat pemerintahan Raja Dharma Setia, Aji Pangeran Anum menyerang Kutai Martadipura. Kerajaan Sriwijaya didirikan pertama kali pada abad ke-7 Masehi dengan raja pertama bernama Dapun Tahyang. Bukti fisik berupa kronik berita Cina memberitahu bahwa pada tahun 682 Masehi atau abad ke-6 ada seorang pendeta Buddha dari Tiongkok yang ingin memperdalam agamanya di tanah India. Sebelum keberangkatan resminya, ia harus sudah menguasai bahasa Sanskerta. Karena itulah, pendeta bernama I Ting tersebut mempelajarinya dulu selama setengah tahun di Sriwijaya. Kronik ini sekaligus memberi sinyal bahwa ternyata pada zaman dahulu Sriwijaya sudah menjadi pusat keagamaan yang mumpuni di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Ising juga berhasil menerjemahkan kitab-kitab agama Buddha ke bahasa nenek moyangnya setelah mempelajari secara mendalam agama Buddha di Sriwijaya. Bukti yang kedua ini memperkuat teori awal pendirian kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 Masehi. Sebuah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang dinamai Kedukan Bukit memiliki angka 683 Masehi. Di tahun tersebut Sriwijaya sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapun Tahyang yang sedang berusaha memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya. Ia menyiapkan bala tentara sampai jumlahnya 20.000 orang. Penaklukan ini membuahkan hasil setelah 8 hari bertempur di medan peperangan. Pada akhirnya, beberapa wilayah yang kekuatan militernya tak sebanding bersedia menyerahkan upeti ke Sriwijaya sebagai tanda takluk. Tidak ada kronik maupun prasasti lagi yang menjelaskan asal-usul keluarga Dapun Tahyang Srijaya Naga sehingga ia menduduki tahta pertama kerajaan.
Dalam sejarah berdirinya Sriwijaya, ada sekitar 11 raja yang silih berganti mengurusi negara internasional ini. Nantinya, nama Sriwijaya yang artinya kemenangan atau glory yang mulia benar-benar terwujud. Setelah Dapun Tahi yang berhasil meraih kesuksesan bersama 20.000 orang pasukannya, ada sebuah prasasti yang ditemukan di Pulau Bangka, sebuah pulau kecil di dekat Sumatera. Prasasti Kota Kapur adalah nama prasasti yang menyebutkan keinginan Dapun Tahi yang meneruskan ekspedisi ke Jawa. Dan prasasti yang berangka tahun 686 Masehi itu pun menjadi bukti sejarah berhasilnya Sriwijaya menaklukkan Jawa yang saat itu dikuasai kerajaan Tarumanegara. Prasasti-prasasti lainnya menjadi peninggalan kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno dan berhuruf Pallawa. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa keemasannya atau puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, yaitu sekitar tahun 850 Masehi. Raja Balaputradewa berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa jugalah Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat sehingga tercipta jalur pelayaran yang aman dan membuat banyak pedagang merasa aman ketika singgah di Sriwijaya. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya ini adalah Raja Balaputradewa. Mengapa? Karena pada masa pemerintahan Balaputradewa, Sriwijaya mengalami puncak kejayaannya atau keemasannya. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur, menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang memiliki kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang sangat luas. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, berkurangnya kapal dagang yang singgah ke wilayah Sriwijaya. Yang kedua, banyaknya daerah yang melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Yang ketiga, terjadinya serangan atas Sriwijaya dari kerajaan-kerajaan lain, khususnya Raja Colomandala dari India Selatan, lalu Kertanegara dan Gajah Mada. Lalu yang keempat, tidak adanya raja yang cakap untuk memerintah Sriwijaya. Sepeninggal Raja Balaputradewa, tidak ada raja yang cakap untuk memerintah kerajaan Sriwijaya. Hal tersebut menyebabkan kerajaan Sriwijaya semakin hari semakin mengalami kemunduran. Yang kelima, letak kota Palembang semakin jauh dari laut akibat pengendapan lumpur yang dibawa oleh Sungai Musi dan sungai lainnya. Akhirnya kota Palembang semakin jauh dari laut. Kerajaan Mataram didirikan oleh Raja Sanjaya pada abad ke-8 Masehi sebagai raja pertamanya. Ia menganut kepercayaan Hindu dengan aliran Siwa. Sebelum Sanjaya menjadi seorang raja, daerah kerajaan di Jawa sebelumnya dipimpin oleh Raja Sana. Suasana menjadi kacau setelah ditinggalkan oleh Raja Sana. Oleh karena itu, Sanjaya naik takhta untuk menjadi raja dengan dukungan ibunya Sanaha, yang juga merupakan saudari perempuan Raja Sana. Ungkapan pernyataan diri Sanjaya sebagai raja dan didahului oleh Sana tertulis di prasasti Canggal yang berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Ada 3 dinasti yang pernah berkuasa dan memimpin kerajaan Mataram kuno ini. Ketiga dinasti tersebut yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra, dan Wangsa Isyana. Setelah Sanjaya wafat, ia digantikan oleh Rakai Panangkaran. Setelah hal tersebut terjadi, kerajaan Mataram berada di bawah Wangsa Shailendra dan berubah corak menjadi Buddha. Meskipun begitu, sebenarnya penganut agama Hindu dan Buddha keduanya ada di daerah kerajaan Mataram.
Pemerintahan Kerajaan Mataram kembali berada di bawah Wangsa Sanjaya setelah Pramodawardhani, anak dari Rakai Garung atau Samaratungga, menikah dengan Rakai Pikatan. Rakai Pikatan yang beragama Hindu kemudian naik menjadi raja. Rakai Pikatan juga berhasil menyingkirkan Bala putra dewa, saudara Pramodawardhani, yang akhirnya mengungsi ke kerajaan Sriwijaya. Wilayah kerajaan Mataram ini disebutkan berada di Jawa Tengah, kemudian dipindahkan ke daerah sekitar Jawa Timur oleh Empu Sindok. Disebutkan adanya bencana alam membuat kerajaan Mataram hancur sampai akhirnya muncul Empu Sindok yang memindahkan istana ke Jawa Timur. Hal ini juga menandakan kekuasaan Wangsa Isyana di kerajaan Mataram. Di masa pemerintahan Rakai Pikatan, kerajaan Mataram kuno ini berada di puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Raja Rakai Pikatan, kerajaan ini berhasil menaklukkan daerah-daerah yang berada di sebelah timur. Maka oleh sebab itu, daerah kekuasaan kerajaan Mataram kuno semakin luas yang meliputi Bagelen yang ada di Jawa Tengah sampai ke Malang yang berada di Jawa Timur. Pada masa kepemimpinan Rakai Kayuwangi, kerajaan Mataram kuno menghadapi banyak sekali masalah rumit yang menyebabkan perpecahan di dalam istana. Hingga terjadi perang saudara dan Mataram kuno mulai runtuh. Penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno itu ada banyak. Di antara lain, yang pertama meletusnya Gunung Merapi. Lahar letusan gunung tersebut menimbun candi-candi yang dibangun oleh kerajaan sehingga menjadi rusak. Lalu selanjutnya adalah terjadi krisis politik tahun 927 sampai 929 Masehi. Lalu selanjutnya adalah perpindahan letak kerajaan Mataram karena pertimbangan ekonomi. Daerah Jawa Tengah yang kurang subur dipindahkan ke Jawa Timur yang memiliki jalur strategis untuk perdagangan. Kerajaan Singasari merupakan sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Timur dekat kota Malang. Pendiri dari kerajaan Singasari adalah Ken Arok. Namun, asal-usul dari Ken Arok tidak diceritakan dengan begitu jelas. Menurut kitab Pararaton, Ken Arok adalah anak dari seorang wanita tani dari desa Pangkur, sebelah timur Gunung Kawi. Para ahli sejarah menduga ayah Ken Arok seorang pejabat kerajaan mengingat wawasan berpikir, ambisi, dan strateginya yang cukup tinggi. Hal itu jarang dimiliki oleh seorang petani biasa. Pada mulanya, Ken Arok hanya merupakan seorang abdi dari Aku Tumapel bernama Tunggul Ametung. Ken Arok setelah mengabdi di Tumapel ingin menduduki jabatan Aku dan sekaligus memperistri Ken Dedes atau istri dari Tunggul Ametung. Dengan menggunakan tipu muslihat dan jitu, Ken Arok dapat membunuh Tunggul Ametung. Setelah itu, Ken Arok mengangkat dirinya menjadi Aku di Tumapel dan memperistri Ken Dedes yang saat itu telah mengandung. Ken Arok kemudian mengumumkan bahwa dia adalah penjelmaan Dewa Brahma, Wisnu, dan Shiva. Hal itu dimaksudkan agar Ken Arok dapat diterima secara sah oleh rakyat luas sebagai seorang pemimpin. Tumapel pada waktu itu menjadi daerah kekuasaan kerajaan Kediri yang diperintah oleh Raja Kertajaya atau Dandang Gendis. Ken Arok ingin memberontak, tetapi menunggu saat yang tepat. Pada tahun 1222 Masehi, datanglah beberapa pendeta dari Kediri untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok karena tindakan yang sewenang-wenang dari Raja Kertajaya. Ken Arok menerima dengan senang hati dan mulailah menyusun barisan, menggembleng para prajurit dan melakukan propaganda kepada rakyatnya untuk memberontak kerajaan Kediri. Setelah segala sesuatunya siap, berangkatlah sejumlah besar prajurit Tumapel menuju kerajaan Kediri. Di daerah Ganter terjadilah peperangan dahsyat. Semua prajurit Kediri beserta rajanya dapat dibinasakan. Ken Arok disambut dengan gegap gempita oleh rakyat Tumapel dan rakyat Kediri.
Selanjutnya, Ken Arok dinobatkan menjadi raja. Seluruh wilayah bekas kerajaan Kediri disatukan dengan Tumapel yang kemudian disebut Kerajaan Singasari. Pusat kerajaan dipindahkan ke bagian timur di sebelah Gunung Arjuna. Puncak kejayaan dari Kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara. Kertanegara berhasil melakukan konsolidasi dengan jalan menempatkan pejabat yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya. Raja tidak segan-segan untuk mengganti pejabat yang dipandang kurang berkualitas. Selain itu, Raja juga melakukan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan besar yang salah satunya dengan Kerajaan Campa. Berkat politik pemerintahan yang dijalankan Kertanegara, Singasari berkembang menjadi salah satu kerajaan terkuat di Nusantara, baik di bidang perdagangan maupun di bidang militer. Kerajaan Singasari mengalami keruntuhan oleh dua sebab utama, yaitu tekanan luar negeri dan tekanan dari dalam negeri. Tekanan asing datang dari Kubilai Khan dan dinasti Yuan di Cina. Kubilai Khan menghendaki Singasari untuk menjadi taklukan Cina. Sebagai orang yang mengambil gelar sebagai Maharajadiraja, tentu Kertanegara menolaknya. Penolakan itu disampaikan dengan cara menghina utusan Kubilai Khan yang bernama Mengci. Sejak itu, konsentrasi Kertanegara terfokus pada usaha untuk memperkuat pertahanan lautnya. Di tengah usaha menghadapi serangan dari Kekaisaran Mongol, tiba-tiba penguasa daerah Kediri yang bernama Jayakatwang melakukan pemberontakan kepada kerajaan ini. Kediri sebagai wilayah kekuasaan terakhir Wangsa Isyana memang berpotensi untuk melakukan pemberontakan. Sebetulnya Kertanegara telah memperhitungkannya sehingga mengambil menantu Ardaraja anak Jayakatwang. Akan tetapi langkah Kertanegara ternyata tidak efektif. Pada tahun 1292 Masehi, Jayakatwang menyerbu ibu kota dan berhasil membunuh Kertanegara serta menguasai istana sehingga runtuhlah kerajaan Singasari. Kerajaan Melayu merupakan sebuah nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Dari bukti dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan berita dari Cina, keberadaan kerajaan yang mengalami naik turun ini dapat diketahui. Dimulai pada abad ke-7 yang berpusat di Minanga, pada abad ke-13 yang berpusat di Dharmasraya, dan di awal abad ke-15 berpusat di Surwasa atau Pagaruyung. Kerajaan ini berada di Pulau Swarna Dwipa atau Swarna Bumi yang oleh para pendatang disebut sebagai Pulau Emas yang memiliki tambang emas. Dan pada awalnya memiliki kemampuan dalam mengontrol perdagangan di Selat Malaka sebelum direbut oleh Kerajaan Sriwijaya. Dari uraian Ising, jelas sekali bahwa kerajaan ini, Kerajaan Melayu, terletak di tengah pelayaran antara Sriwijaya dan Kedah. Jadi, Sriwijaya terletak di selatan atau tenggara Melayu. Hampir seluruh ahli sejarah sepakat bahwa negeri Melayu berlokasi di hulu sungai Batanghari. Sebab pada alas Arca Amogapasa yang ditemukan di Padang Roco terdapat prasasti bertarikh 1208 Saka atau 1286 Masehi yang menyebutkan bahwa arca itu merupakan hadiah Raja Kartanegara yang merupakan raja dari Kerajaan Singasari kepada Raja Melayu. Berita tentang Kerajaan Melayu antara lain diketahui dari dua buah buku karya pendeta Ising atau bisa disebut sebagai Icing pada tahun 634 sampai tahun 713 Masehi dalam pelayarannya dari Cina ke India tahun 671 Masehi. Singgah di negeri Sriwijaya 6 bulan lamanya untuk mempelajari
bahasa Bedawidya atau tata bahasa Sangsekerta. Ketika pulang dari India tahun 685 Masehi, Ising bertahun-tahun tinggal di Sriwijaya untuk menerjemahkan naskah-naskah Buddha dari bahasa Sangsekerta ke bahasa Cina. Ising kembali ke Cina dari Sriwijaya tahun 695 Masehi. Ia menulis 2 buah buku yang termasyhur, yaitu yang pertama catatan ajaran Buddha yang dikirimkan dari Laut Selatan, serta catatan pendeta-pendeta yang menuntut ilmu di India zaman dinasti Tang. Menurut catatan Ising, Sriwijaya menganut agama Buddha aliran Hinayana, kecuali Melayu. Tidak disebutkan dengan jelas agama apa yang dianut oleh kerajaan Melayu ini. Berita lain mengenai kerajaan Melayu berasal dari Tang Huiyao yang disusun oleh Wangpu pada tahun 961 Masehi, di mana kerajaan Melayu mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 645 Masehi untuk pertama kalinya. Namun setelah berdirinya Sriwijaya sekitar 670 Masehi, kerajaan Melayu tidak ada lagi mengirimkan utusannya ke Cina. Setelah terlepas dari kekuasaan kerajaan Sriwijaya, kerajaan Melayu perlahan-lahan memainkan peranan penting di wilayah Sumatera. Pada abad ke-14 Masehi, Melayu dipimpin oleh Aditya Warman, putra dari pasangan Adyawarman dan Darajingga. Aditya Warman adalah teman dari dinasti yang berkuasa di Majapahit dan pernah membantu Gajah Mada menaklukkan Pulau Bali. Aditya Warman dikenal sebagai raja yang menakutkan namun juga pemurah. Walaupun demikian, Aditya Warman berhasil memberikan kemakmuran kepada kerajaan ini karena selalu memperhatikan kesejahteraan para rakyatnya. Pada masa ini, Melayu mencapai puncak kejayaannya. Letak yang strategis di pantai timur Sumatera memungkinkan kerajaan ini berperan penting dalam dunia perdagangan antara India dan Cina dengan kawasan timur Kepulauan Nusantara. Motif terkuat kerajaan-kerajaan lain ingin menguasai kerajaan Melayu adalah penguasaan atas Selat Malaka dan sumber daya tambang emas yang terdapat di Sungai Batanghari, yang dalam hal ini disebut karena motif ekonomi. Selat Malaka adalah pusat perdagangan bangsa Cina dan Eropa yang pada saat itu dan sebagai salah satu tempat yang dijadikan untuk persinggahan atau peristirahatan. Hal inilah yang menjadi ambisi dari kerajaan Sriwijaya. Setelah Sriwijaya runtuh karena serangan dari Raja Chola dari kerajaan Coromandel di India, muncul kerajaan Singasari menaklukkan kerajaan Melayu yang disebabkan untuk membendung serangan kewilayahan dari Mongol. Takluk menakluk adalah hal yang lumrah bagi suatu kerajaan yang ingin memperluas daerah kekuasaannya. Ambisi harta yang begitu tinggi membuat kerajaan-kerajaan yang semasa dengan kerajaan Melayu menaklukkan kerajaan ini. Cukup sekian pemaparan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, mulai dari masa pembentukannya, kejayaannya, hingga masa runtuhnya. Semoga pemaparan yang tadi saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.